memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Ibu minta salah satu memimpin kita dalam berdoa. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran biologi, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selanjutnya dengan nama ya Ibu panggil. Oke baik, jadi sebelum mulai pelajaran Ibu minta kalian berdiri dulu. Setelah kalian menyanyikan lagu nasional, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat untuk kalian laksanakan. Jadi siapa yang melanggar berarti dia akan mendapatkan hukuman. Yang pertama itu hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Oke, yang kedua siapa? Oke, Dela. Diam saat guru sedang mengajar. Oke, baik. Diam saat guru sedang mengajar. Yang ketiga siapa? Oke, Feren. Hormati guru dan teman-teman. Oke, hormati guru dan teman-teman. Kesepakatan yang keempat siapa? Oke, Valdo. Saling membantu teman dan saling menghargai. Saling membantu teman dan saling menghargai. Yang kelima siapa? Saya Oke, silakan Kito. berperilaku sopan dan disiplin. Berperilaku sopan dan disiplin. Jadi cukup 5 saja ya kesepakatan kelas kita pada siang hari ini. Ibu mau tanya di sini, mengapa Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa? Siapa yang bisa menjawab mengapa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia? Silakan Ruth. Karena letak wilayah yang strategis. Karena letak wilayah yang strategis. Yang lain? Feren? Memiliki keberagaman dan juga keberagaman flora dan fauna. Pertanyaan kedua, apakah flora dan fauna di setiap daerah di Indonesia itu sama? Angus? Berbeda. Ada yang lain sama atau tidak? Sama. Apakah semuanya sama? Tidak, Beda ya. Jadi setiap wilayah di Indonesia itu memiliki flora dan fauna yang berbeda-beda. Coba siapa yang bisa memberikan salah satu contoh fauna yang ada di NTT? Oke, silakan. Contohnya itu komodo. Ya, jadi Komodo. Jadi komodo itu merupakan salah satu yang namanya hewan endemik. Kenapa dia dikatakan sebagai hewan endemik? Oh, silakan. karena dia hanya bisa hidup di daerah asalnya sendiri di tempat. Oke, karena dia tidak mampu bertahan hidup di tempat yang lain. Jadi dia itu hanya bisa ada di Pulau Komodo. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menguraikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia serta upaya pelestariannya. Jadi ini adalah dua tujuan yang harus kalian capai hari ini. Yaitu yang pertama, tadi menguraikan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Dan yang kedua itu kamu bisa menganalisis faktor-faktor hilangnya keanekaragaman hayati dan juga upaya. Kira-kira upaya apa yang akan kalian lakukan sehingga tidak terjadi itu hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, nanti sebentar Ibu akan tampilkan sebuah video. Di dalam kalian akan melihat dan menganalisis kira-kira di dalam video itu ada permasalahan apa saja yang terdapat di dalamnya. Dan nanti kalian akan melihat kira-kira nanti permasalahannya seperti apa, kemudian bagaimana upaya pelestarian.
Harimau Jawa menjadi simbol keberanian kala itu. Para pemburu dengan bangga berpose di depan tuannya. Bahkan pada zaman Belanda, terdapat permainan di mana ratusan orang bertombak mengepung harimau Jawa. Harimau dilambangkan sebagai kejahatan yang harus dibunuh. Meski memiliki sayap, bangsa Aves tak bisa terbang dari jangkauan manusia. Jadi pada saat ini burung yang sudah dianggap punah itu adalah burung Jawa atau Phanelus monocerus. Jadi burung ini hanya ditemukan di pantai-pantai utara di Pulau Jawa. Nah, penyebab punahannya itu memang disinyalir ada perubahan habitat. Bayang-bayang kepunahan menghantui banyak spesies satwa di Indonesia. Potensi kepunahan ini saya bisa menjadi langsung secara suatu kawasan. Ada kawasan yang mungkin berkaitan dengan suatu kebakaran. Ada kawasan yang mungkin menjadi area perluasan kegiatan pertanian atau perkebunan. Perkiranya yang jelas itu yang akan lebih kepada sangat mempercepat untuk berkembang. Yang kalau di zaman sekarang kan yang paling dekat itu mungkin kalau harimau itu konstan begitu, tetapi kan ada yang banyak itu kan sekitar tertinggi. Nah itu karena laju untuk bisa ekspansi dari alam itu yang paling tinggi. Penyebabnya itu ya karena pertumbuhan. Mereka mati demi memenuhi hal yang tak akan pernah terlupakan. Kemudian ini yang besar, ini adalah tangga pribadi. Burung ini saat ini dalam status endangered atau sangat terancam, hampir satu tingkat di bawah punah. Penyebabnya adalah begitu dulu untuk diambil paru, terutama paru bagian atas. Ini adalah bagian atas dari seluruh bagian tubuh rangka gading yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk diekspor secara ilegal untuk kebutuhan pasar kerajinan. Ini adalah bagian paru bagian atas yang ada seperti ini. Inilah contoh para satwa yang berada dalam situasi kepunahan. Mereka berada pada kategori kritik endangered, endangered atau vulnerable. Warga Indonesia dipercaya oleh Yang Maha Kuasa untuk memiliki pendampingan dengan keberagaman. Janganlah keserakahan mengkhianati kepercayaan itu. Mari kita ubah perilaku kita agar kita pantas dan layak disebut sebagai khalifah di muka bumi. Sudah menerima LKPD-nya, sudah didiskusikan sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam LKPD. Kemudian nanti sebentar baru kalian presentasikan per kelompok. Waktu diskusinya 45 menit. Sebelum presentasi mungkin kalian bisa berdiri dulu. Ini pelajaran dari yang sudah mulai ngantuk. Oke, jadi sebelum presentasi kita main game dulu. Jadi tidak tepuk pagi ditepuk sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tanpa ada tepukan. Jadi siapa yang salah dia dapat hukuman. Hukumannya itu memberikan kata-kata motivasi. Bisa ya? Oke. Siap. Ini kita latihan dulu ya. Selamat pagi. Selamat siang. Sore. Malam. Ulang. Malam.
transpartisikan. Udah ya, silakan dulu. Tapi kalian sudah semangat. Oke, baik. Sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompoknya Sivanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Pada siang hari ini, saya akan membacakan hasil diskusi kami berdasarkan video yang telah kami buat. Berdasarkan video tersebut, kelompok kami merumuskan beberapa masalah pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja faktor yang menjadi penyebab kepunahan flora dan fauna di Indonesia? Jadi faktor yang menjadi penyebab kepunahan flora dan fauna di Indonesia, yang pertama faktor alam. Faktor alam yang pertama bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain. Faktor alam yang kedua perubahan cuaca. Yang berikutnya faktor manusia atau buatan, seperti pembakaran hutan secara liar, bertambahnya jumlah penduduk, perburuan secara liar atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kepunahan flora dan fauna di Indonesia? Jadi solusi yang dapat dilakukan, yang pertama, mendirikan penangkaran secara in situ dan ex situ seperti cagar alam dan taman nasional. Yang kedua, membuat kebijakan yang mengatur tentang pelestarian flora dan fauna. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan akibat adanya kepunahan flora dan fauna di Indonesia? Jadi dampak yang dapat ditimbulkan, yang pertama, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Yang kedua, berkurangnya sumber daya alam. Yang ketiga, hilangnya ciri khas atau kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Kepada teman Agil, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya kepada teman-teman kelompok 1, apa hubungan antara keanekaragaman hayati dan juga kesehatan manusia? Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman.
pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada presentator saya persilakan. Baik, berdasarkan video yang telah ditayangkan, kelompok kami mengambil beberapa permasalahan. Yang pertama, apa yang dilakukan jika adanya penangkapan hutan dan kebakaran hutan yang menyebabkan hilangnya habitat flora dan fauna. Solusi yang dapat diambil yaitu kita dapat melakukan reboisasi untuk mengembalikan habitat flora dan fauna untuk mencegah perubahan keanekaragaman hayati. Dan kedua, apa yang terjadi jika keanekaragaman hayati punah? Solusi yang dapat diambil yaitu jika keanekaragaman hayati punah, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu, dan jika flora atau tumbuhan berkurang, kita sebagai makhluk hidup akan kekurangan oksigen. Sekian dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan. Kepada Almira kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya mau bertanya. Dari teman-teman mengatakan bahwa salah satu upaya pemerintah itu dengan mengeluarkan undang-undang. Nah, apakah undang-undang yang dikeluarkan pemerintah itu menjadi salah satu upaya yang efektif, dan apakah pemburuan satwa liar itu menjadi berkurang setelah ada undang-undang tersebut? Sekian. Terima kasih Almira. Untuk itu kami akan diskusi untuk menjawab pertanyaan dari Almira. Baik, saya akan mewakili kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Almira. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa terdapat undang-undang mengenai perlindungan hewan dan tumbuhan yang langka. Jadi, dengan begitu masyarakat yang terjerat oleh undang-undang ini akan mendapatkan hukuman yang dapat membuatnya jera, dengan yaitu ada hukuman pidana, penjara, kurungan penjara, dan juga hukuman ganti rugi atau denda. Apakah teman Almira sudah dapat menerimanya? Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang luar biasa dari setiap kelompok. Jadi sekarang silakan kalian mengatur kembali posisi duduk yang baik. Yang pertama, dari hasil presentasi tadi, Ibu sudah mendengarkan bagaimana upaya yang kalian dapatkan terkait permasalahan yang terjadi di dalam video. Ibu akan memberikan gambaran sedikit terkait materi kita hari ini. Ini merupakan contoh-contoh hewan-hewan yang sudah mulai langka, jumlahnya sudah mulai berkurang. Ini ada badak cula satu, ada burung lampung, ada gajah, ada komodo, ada harimau, ada gorila. Kalau tumbuhan ini di sini ada Rafflesia armodi, ada bunga anggrek bulan, bunga kangkung semar. Bunga apa ini? Ada yang tahu? Yang ini? Bunga edelweiss. Dan yang satu ini adalah bunga anggrek hitam, dan ini adalah bunga bangkai. Apakah bunga bangkai ini sering kalian temukan? Tidak. Berarti dia punya keberadaannya sudah mulai benar.
dari Ibu, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita untuk hari ini? Oke, silakan Rini. Sabar ini dulu, setelah itu baru Encis. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyimpulkan materi kita pada siang hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil, kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran dalam menjaga dan ikut serta melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Karena keanekaragaman hayati memiliki komponen-komponen penyusun bagi makhluk hidup seperti gen, spesies, dan ekosistem. Kelangkaan keragaman hayati dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, pentingnya kesadaran kita untuk menjaga ekosistem dengan menghindari aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Jadi, keanekaragaman hayati di Indonesia harus selalu dilestarikan supaya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia bukan hanya tinggal nama, tetapi masih ada dan kita bisa melestarikannya turun-temurun. Jangan sampai anak cucu kita nanti berikutnya mereka hanya bisa mendengar namanya saja, tapi mereka tidak bisa melihat bentuknya. Oke, baik. Jadi nanti minggu depan kita akan masuk di materi kita yang baru, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan saya meminta kesediaan untuk salah satu memimpin kita di dalam doa. Tapi namun sebelum doa, Ibu mau kalian refleksikan dulu. Jadi bisa dituliskan terkait pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ini bisa didengarkan, kemudian langsung silakan diisi. Yang pertama, apakah kamu sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Jawabannya ya atau tidak. Yang kedua, apakah kamu sudah memahami materi keanekaragaman hayati yang didiskusikan hari ini? Jawabannya ya atau tidak. Yang ketiga, apakah kamu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Jawabannya ya atau tidak. Jika iya, pada bagian mana kamu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Itu bisa dituliskan, kemudian nanti kumpulkan ke Ibu. Oke? Nanti itu sebentar baru dikumpulkan. Siapa yang bertugas untuk memimpin doa penutup? Ibu. Oh, Rini, silakan Rini. Marilah kita menyiapkan hati dan hati kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Santo Aranus Jansen. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, terima kasih dan selamat siang.